Oke. Halo semua, kami dari PER 07 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai T03 mengenai materi array dan repetition. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan peer saya. Nama saya Tiara Nisibarani dengan NIM 12S22037. Di sini langsung saja kita masuk ke README dari tugas T03. Untuk tugas yang pertama, dikatakan di sini kita diminta untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima N+1 dan baris masukan. Dapat kita lihat pada layar ada spesifikasi dari setiap masukan. Yang pertama itu baris pertama merupakan sebuah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya. Kemudian yang kedua itu dapat kita lihat di layar, baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara -100 sampai 100. Nah, selanjutnya program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi yang ada pada layar. Yang pertama, baris keluaran menampilkan nilai terkecil dari N baris nilai yang dimasukkan, dan yang kedua itu baris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N baris nilai yang dimasukkan. Di sini masukan yang akan kita tambahkan adalah dapat kita lihat pada layar, dan contoh luarannya adalah seperti pada layar. Langsung saja kita mengeksekusinya. Tadi ini yang pertama kita declare dulu variabel A dan B. Kemudian karena dia meminta inputan, maka kita masukkan scanf dengan rumus format yang ada di layar, yaitu persenan D dan B. Kemudian setelah itu kita declare lagi hasil array B, kemudian hasil maksimum dan hasil minimum. Kemudian kita akan melakukan loopingan for di mana A sama dengan 0. Dengan aturan atau dengan syarat A harus lebih kecil dari B. Di sini kita bisa melihat ada A++, itu berarti bahwa itu harus langkah atau satu step lebih maju. Kemudian karena dia harus meminta inputan lagi, maka kita harus melakukan scanf lagi dengan rumus format yang sama seperti di atas, yaitu persenan D, dan hasil array A. Di mana jika maksimum itu hasil array-nya itu 0 dan inisialisasinya itu variabel maksimum. Kemudian untuk yang minimumnya hasil array 0-nya itu akan diinisialisasikan variabel minimum. Untuk loopingannya sama seperti yang di atas, namun berbeda. Di sini A-nya harus sama dengan 1, di mana dengan syarat A kecil dari B. Sama yang seperti tadi, A++ itu di mana ini harus maju satu langkah atau satu step lebih depan. Jika nilai maksimumnya lebih kecil dari hasil dari array A, maka maksimum itu sama dengan hasil dari array A. Dan jika pada suatu kondisi, jika minimumnya itu lebih besar dari hasil array A, maka minimumnya itu akan sama dengan hasil array A. Setelah itu, kita akan melakukan printf dengan format yang ada di layar dengan memasukkan minimum dan maksimum. Kita dapat melakukan run untuk melihat apakah keluaran yang diminta sudah sama. T01. Kita copy dulu untuk masukan yang diminta. Oke. Oke, sama seperti, coba kasih tunjuk itu yang luaran yang dihasilkan. Oke, berarti sudah pas. Sudah kan? Berarti di sini untuk T03 bagian pertama itu sudah selesai. Kemudian ini kita lanjut untuk T03 bagian kedua dan ketiga. Akan dijelaskan oleh peer saya. Sebelumnya, saya ingin menambahi bahwa alasan kami memilih tipe data integer itu dikarenakan pada case ini nilai yang diberikan itu adalah -100 sampai 100, di mana jika kita menggunakan integer, minus itu nilai minus akan ikut. Sedangkan perbedaannya jika kita menggunakan unsigned integer, maka yang ikut hanya bilangan positif.
Kemudian pada T01 itu, di sini kita meng-assign nilai maksimum itu, assign itu sama dengan inisialisasi. Kemudian kami membuat dua kemungkinan, yaitu yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, dan kemungkinan lain untuk mendapatkan nilai minimum. Printf ini minimum dan maksimum yang dimaksudkan itu bukan memasukkan, tetapi hasil yang ingin dikeluarkan. Kemudian alasan kami memilih memberikan nilai 0 sama dengan A sama dengan 0 karena kami ingin membandingkan hal tersebut, makanya kami milih nilai terkecil dari sebuah bilangan itu, bilangan bulat positif. Kemudian kami membuat A sama dengan 1 karena tadi kan nilainya itu udah disimpan di hasil array-nya itu, maka jika kita akan menambahkan array itu kan kayak bentuk kamar-kamar. Jika kita akan menambahkan mendapatkan nilainya dari setiap kamar, maka A-nya itu harus sama dengan 1, dan ini harus ditambah A plus dimaksudkan yaitu jika kita akan menambah kamar lain secara loopingan. Kami menggunakan di sini loopingan for. Adalah kita akan beralih ke T03 bagian kedua. Ke ritmenya dulu nggak sih? Oh ya. Kita akan ke ritmi T03 bagian kedua, yaitu case-nya sama dengan yang tugas 1, akan tetapi kita diminta untuk menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presesi. Yang dapat kami konsep yang dapat kami simpulkan yaitu jika kita menambahkan nilai 8 tambah 8, kemudian kita mencari rata-ratanya, itu misalkan 8 tambah 8 sama dengan 16 dibagi 2 dapat 8. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ditambahkan lagi dapat 5 dibagi 2 2,5, dan seterusnya sampai ke 33 ditambah minus 7 dibagi 2. Maka dari hasilnya ini nilai rata-rata terendah yang diperoleh itu adalah 2,5. Maka itu 2,5 akan dimasukkan keluar sebagai outputnya. Pada program yang telah kami buat, kami menggunakan code yang telah kami buat dari T01 karena itu merupakan tugas lanjutan dari T01. Di mana di sini yang kami tambah itu hanya bagian float value array dan float average value, yang dimana average value itu adalah rata-rata dari terendah yang ingin kami cari tadi. Kami menggunakan tipe data float dikarenakan sudah jelas-jelas di readme-nya dikatakan nilai rata-rata itu berkoma. Seperti yang kita tahu bahwa nilai koma itu adalah tipe data float, floating point itu tipe datanya yaitu float. Kemudian dari mulai for yang ini hingga sampai ke sini itu hasilnya sama. Kemudian yang kami bandingkan yaitu kami tambah loopingan for lagi, di mana kondisinya itu jika value atau yang kami simpan tadi, yang kami declare tadi itu value A, di mana nilai A kami simpan di variable value, itu harus sama dengan nilai float, tipe data float dari hasil dari hasil A yang kami simpan di variabel hasil, dan jika ingin menambah ke tadi kan array itu per kamar-kamar, jika ingin ditambah ke kamar-kamar yang sudah disediakan, maka tambah 1, maka kamar itu akan tambah 1. Misalnya dari kamar 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan selanjutnya. Karena kita disuruh mencari rata-rata seperti yang sudah dijelaskan tadi pada saat readme, di sini itu dibagi 2, karena seperti tadi 8 tambah 8 dibagi 2, itu untuk mencari rata-ratanya. Karena rata-rata itu adalah total, jumlah dibagi total yang dijumlahkan. Kemudian kita assign lagi average value yang sudah average value itu sama dengan value hasil yang sudah kita simpan dalam value, tapi dimulai dari 0, karena itu 0, karena 0 itu adalah bilangan terkecil yang terdapat di sini. Kemudian kita menggunakan loopingan for lagi, di mana A sama dengan 1 itu dan A-nya itu harus lebih kecil dari B kurang 1. Kenapa B dikurang 1? Karena pada saat pengulangan tadi jangan sampai yang bagian terakhir yang minus 7 itu dibandingkan lagi ke yang 8.
karena kita ingin membuat program itu berhenti, maka kita hanya membutuhkan 7 perulangan. Karena itu kita B-nya itu dikurang 1 agar 8 dikurang 1 kan 7. Jadi kita dapat perulangan itu hanya sampai 7 saja. Kemudian di sini kondisi yang kami buat itu nilai yang A yang sudah disimpan di variable value itu jika lebih kecil maka akan memperoleh nilai rata-rata terendah karena sudah dibandingkan tadi seperti di atas ini. Kemudian sekarang kita akan memunculkan output yang diinginkan. Maka itu kita menggunakan fungsi printf, di mana yang dimintakan 2,50. Jadi itu kan 2 di belakang koma. Jadi pengaturan floating point itu adalah seperti ini, persen titik 2 F. Itu adalah kode format yang digunakan untuk jika kita ingin menggunakan 2 angka di belakang koma. Jika 3 angka, kita bisa menggunakan titik 3, jika 4 angka, titik 4. Karena kita akan mengeluarkan juga nilai minimum maksimum yang telah kita kerjakan tadi, kita ingin juga menggunakan nilai rata-rata rendahnya, maka kita akan memprint F seperti ini. Kemudian kita akan mencoba merankannya apakah sudah sesuai atau tidak. Coba tadi keluaran yang diminta berapa? Ini kan untuk dilihat rendah kan? Ya, Berarti 2,50 pasti. Oke. 2,50. Di sini keluaran yang diminta sudah sesuai. T02 sangat berhubungan untuk T03, jadi kita lanjut saja langsung ke T03-nya. Baik, kita akan lanjut ke T03. Tadi kan kita pada T03 bagian kedua. Tadi kita sudah sampai ke bagian yang average value yang terkecil yaitu average value 1 sama dengan nilai dari value A yang nilai A yang kita simpan dalam variable value-nya. Kemudian di sini untuk mencari nilai rata, kita berarti ritme yang pertama. Pada ritme yang T03 bagian ketiga, kita diminta untuk menampilkan nilai rata-rata tertinggi. Konsepnya masih sama seperti T02 tadi. Konsepnya sama seperti T02 tadi. Akan tapi yang kita ambil adalah nilai rata-rata tertingginya. Jadi di sini kita dapat menggunakan variabel yang sama, bukan variabel yang sama, maaf, format loopingan yang sama, kan tapi dengan tanda yang berbeda. Seperti ini. Pada loopingan for yang kita gunakan, tab A sama dengan 1, dan A itu lebih kecil dari B kurang 1, seperti yang sudah dijelaskan. B kurang 1 itu digunakan agar programnya itu berhenti. Kemudian pada average value yang diminta, yaitu nilai value-nya itu sama dengan nilai value average value yang diminta itu sama dengan nilai A yang disimpan dalam variable value. Nilai A yang disimpan pada variable value akan lebih kecil daripada yang dibandingkan. Jadi value nilai A yang disimpan dalam value lebih besar sama dengan lebih besar dari average value yang kedua. Di mana kita mengassign average value yang kedua ini sama dengan nilai A yang disimpan dalam variable value itu. Di sini karena kita diminta untuk mengeluarkan semua yang telah kita kerjakan tadi, maka kita hanya menambahkan variable average value dengan yang pertama dan yang kedua. Dengan kode format yang sama seperti average value yang pertama. Dimana kami tadi kan di T02 kami buatnya hanya average value. Karena di sini kita disuruh mencari nilai rata-rata tertinggi dan tetap menggunakan rata-rata terendah tadi, kami mengubah average value itu menjadi average value 1. Mungkin sejauh ini sudah code kami sudah selesai. Kami akan mencoba merankannya.
Oke. Di readme-nya diminta keluarannya yang untuk nilai tertingginya terbesar 46,50. Jika semuanya sudah sesuai dengan keluaran yang diminta pada T03 bagian pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah bisa mensubmitnya ke GitHub untuk melihat apakah pekerjaan kita sudah benar. Sebelumnya kita bisa mengisi change log kita sesuai dengan apa yang kita rubah pada pengerjaan kita. Mengubah spasi pada variabel. Oke, save. Tinggal submit ke GitHub. Per7. Oke, commit master, push origin. Lancar banget. Oke, di sini bisa kita lihat. Coba lihat detail. Oke, di sini kita bisa melihat kita sudah mendapat masing-masing poinnya sudah benar, dan jumlah nilai yang diminta yaitu sudah sesuai 100, berarti semua sudah benar. Kami rasa sekian hasil dari presentasi kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat tersampaikan dengan baik. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.